Bentar ya teman-teman, saya mesti ganti. Saya nggak bisa ngelihat kalau begini. Jadi harus ganti kacamata. Oke, nah sekarang saya bisa lihat. Ingat mati. Kenapa mati mesti diingetin ya? Nggak perlu ingat-ingat mati, karena mati semua orang itu pasti akan mati. Ingat, upah dosa adalah maut. Semua manusia yang berdosa itu pasti mati. Ya, yang pernah berdosa pasti mati. Binatang aja mati kok, nggak perlu diingat-ingat ya. Percaya pada utusan Allah. Ya. Pandangan Islam tentang kenabian dan kerasulan. Ya, nanti kita bahas ya perbedaan kenabian dan kerasulan dalam Kristen dan perbedaan kenabian dan kerasulan dalam Islam. Ya, kalau dalam Islam itu banyak kecuali. Ya, teman-teman ya. Di dalam Kristen, di dalam Alkitab banyak nabi-nabi, pemimpin-pemimpin wanita. Ya, contohnya adalah Deborah. Ya, dia seorang hakim. Seorang hakim juga di Perjanjian Baru juga. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Gitu. Iya. Terus? Jadi berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah peristiwa penderitaan penyaliban itu, Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyatakan bahwa penduduk Islam terbesar di dunia. Bentar ya teman-teman, saya mesti ganti. Saya nggak bisa ngelihat kalau begini. Jadi harus ganti kacamata. Oke, nah sekarang saya bisa lihat. Ingat mati. Kenapa mati mesti diingetin ya? Nggak perlu ingat-ingat mati, karena mati semua orang itu pasti akan mati. Ingat, upah dosa adalah maut. Semua manusia yang berdosa itu pasti mati. Ya, yang pernah berdosa pasti mati. Binatang aja mati kok, nggak perlu diingat-ingat ya. Percaya pada utusan Allah. Ya. Pandangan Islam tentang kenabian dan kerasulan. Ya, nanti kita bahas ya perbedaan kenabian dan kerasulan dalam Kristen dan perbedaan kenabian dan kerasulan dalam Islam. Ya, kalau dalam Islam itu banyak kecuali. Ya, teman-teman ya. Di dalam Kristen, di dalam Alkitab banyak nabi-nabi, pemimpin-pemimpin wanita. Ya, contohnya adalah Deborah. Ya, dia seorang hakim. Seorang hakim juga di Perjanjian Baru juga banyak pemimpin-pemimpin wanita. Ya, tetapi kalau di Islam itu semuanya harus laki-laki kecuali. Nah, kecualinya siapa? Ini kita akan cari tahu. Ya, dan kenapa ada pengecualian? Ya kan? Semua nabi-nabi tidak berdosa. Kecuali semua nabi-nabi tidak melakukan zina, kecuali semua nabi-nabi dari Bani Israel, kecuali. Nah, ini memang agama kecuali. Saya ini sebenarnya baru dapat sound card baru. Ntar kita mainkan ya di saat kita bacakan Al-Quran. Kalau lagi ada momen baca Quran, kita bacakan ya. Dalam Islam ada 2 utusan, yaitu kerasulan dan kenabian. Dan sebagian besar teolog Muslim membedakan antara rasul dan nabi dengan cara berikut ini. Teman-teman di TikTok materinya itu ada di YouTube ya. Anda bisa lihat materinya.
Ini materi dari kuliah saya, kuliah polemika, apologetika dan polemika, Veritas International University, ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya, kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di mana? Ya, saya sekolah di Veritas University International, ya. Veritas International University. Ya, lokasinya ada di New Mexico, tetapi saya ambil yang online, oke? Ya. Seorang rasul adalah seseorang yang tidak hanya menerima pesan, tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, jadi kalau di Islam, seorang rasul itu dapat pesan dari si Allah dan harus disampaikan kepada manusia. Ya, itu rasul ya. Nanti kita bandingkan dengan kekristenan, ya. Sedangkan seorang nabi menerima pesan namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, kalau di Islam, seorang nabi itu cuma dapat perintah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Ya, berbalik sekali dengan kekristenan. Kalau kekristenan, kalau Anda sudah dipilih oleh Tuhan menjadi nabi, diurapi oleh Tuhan menjadi nabi, kamu harus dan bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada manusia. Contohnya adalah Noah. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan, berita peringatan kepada kota Nineveh atau negeri Nineveh. Ya, tetapi tapi Jonah menolak. Jonah berpikir, biarkan saja orang-orang Nineveh itu hancur. Ya, aku nggak mau ke Nineveh. Dia berbalik arah. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Karena itu adalah perintah dari Allah, dari Elohim, dan dia menolak, maka dia harus mati selama 3 hari di dalam perut ikan paus. Setelah itu dia dimuntahkan oleh ikan paus, dia kembali lagi, dia hidup kembali, dan dia menginjili, memberitakan berita dan warning dari Elohim kepada negeri Nineveh. Dan negeri Nineveh itu bertobat. Sampai sapi-sapinya pun ikut bertobat. Ya, teman-teman. Itu perbedaan nabi dan rasul antara Islam dan Kristen. Ya. Jadi kalau nabi di dalam pandangan Islam itu adalah cuma dapat perintah dari si Allah, tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan perintah itu kepada manusia. Ya, ini namanya nabi-nabi sesat. Ya, memang nabi-nabi di Islam itu semuanya sesat. Baik seseorang itu rasul maupun nabi, ia haruslah orang merdeka, bukan budak. Nah, semua nabi harus orang merdeka, bukan budak. Makanya nabinya si Islam, dulu kan dia budak. Lalu kawin dulu dengan Siti Khadijah, orang wanita yang merdeka. Dan Siti Khadijah ini disinyalir adalah Kristen Nestorian, ya Kristen juga tapi Nestorian, ya sesat-sesat juga teman-teman. Bukan Kristen Tritunggal ya, tapi Kristen Nestorian yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menolak mengakui Yesus Tuhan, bisa dikategorikan dia adalah Nestorian, satu agama dengan Khadijah, ya. Nah, kenapa si Muhammad harus kawin dulu? Supaya dimerdekakan, jangan jadi babu melulu, jadi budak melulu, jadi slave melulu. Naik pangkatlah dia menjadi suami saudagar Khadijah, ya. Yang pekerjaannya adalah memuaskan birahi Khadijah.
Berondongan. Dan ada yang menyatakan bahwa seorang nabi dan rasul haruslah laki-laki keturunan Adam. Teman-teman, ini blow on dari mana ya? Semua manusia itu keturunan Adam kecuali Yesus Kristus. Jadi dia sudah mengecualikan nih. Ya, dia sudah mengecualikan. Tapi nanti teman-teman, di akhir ada yang namanya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini tidak dibuahi oleh keturunan Adam, tetapi oleh rohnya Allah katanya. Berarti dia bukan keturunan Nabi Adam. Dia keturunan wanita. Ada kecuali-kecualinya kan? Nah, semuanya harus laki-laki kecuali. Ya, semuanya harus manusia keturunan Nabi Adam kecuali. Semua ada kecuali ya. Teman-teman, ini teman-teman yang Islam udah mulai kamu kesurupan ya. Ini pelajaran Islam buat kamu. Kamu kan nggak nerima ini ya kan, tidak menerima ini di pesantren, tidak menerima ini dari pelajaran sekolah-sekolah dasar dan sekolah menengah kan. Ini makanya saya ajarin ya supaya kalian cerdas ya. Ya, Muhammad adalah budak Khadijah, diangkat jadi suami. Jadi naik pangkat dari budak menjadi suami. Ya. Kecuali. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam Islam semua nabi harus laki-laki. Nanti ada kecualinya. Semua nabi dan rasul harus keturunan Adam. Kecuali semua nabi dan rasul harus manusia. Kecuali. Kita bacain ya. Dan ada yang menyatakan bahwa seorang nabi atau rasul haruslah laki-laki dan keturunan Adam. Ia tidak boleh laki-laki dari golongan jin ya, nih ya. Tidak boleh laki-laki dari golongan jin. Coba camkan teman-teman. Camkan dulu teman-teman. Coba saya mau pakai di TikTok, saya mau pakai suara Allah dulu ya. Bentar ya, saya mau pakai suara Allah dulu ya. Bentar ya. Saya mau pakai suara Allah dulu. Supaya jelas ya. Baik seseorang itu rasul maupun nabi haruslah merdeka, bukan budak. Seorang nabi atau rasul haruslah laki-laki keturunan Adam dan tidak boleh laki-laki dari golongan jin. Namun ada pula yang menyatakan bahwa ada rasul di antara golongan jin. Jelas teman-teman ya, ada yang golongan jin. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Gitu. Ya. Terus? Jadi berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah peristiwa penderitaan penyaliban itu, Tuhan Yesus bangkit
dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyatakan bahwa ia hidup. Ada satu murid yang tidak percaya dan menganggap itu semua omong kosong katanya. Apa kata Thomas? Toma itu kalau dalam bahasa Ibraninya. Katanya begini, sebelum aku menyucukkan jariku ini ke bekas tangannya ataupun lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya wajar-wajar saja. Masa mana ada orang mati hidup lagi? Ini kan seperti cerita dongeng-dongeng. Ini seperti cerita apa namanya anak nggak masuk akal ceritanya. Makanya Thomas itu dia bersikeras. Apa-apaan ini cerita-cerita kalian ini nggak masuk akal kata dia. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Setelah menampakkan diri, Tuhan Yesus berkata, berikanlah jarimu, cucukkanlah jarimu ke bekas lambungku dan ke bekas tanganku. Aku sendirilah ini. Sebab setan, sebab hantu tidak memiliki daging dan tulang. Setelah melihat tersebut, tersungkurlah Thomas lalu berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itu. Jadi begini, pesannya begini, biar kamu sudah kasih tahu dakwah Islam. Jantung daripada kekristenan adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkitnya Yesus itu menunjukkan bahwa memang betul hidup yang akan datang itu ada. Bahwa memang betul kebangkitan itu ada. Bahwa memang betul surga itu ada. Sementara di dalam agama-agama Islam semuanya dobol. Dobol. Tidak ada yang bisa dipercaya. Karena apa? Nggak ada verifikasinya, nggak ada. Semua omong kosong. Siksa kubur apa? Omong kosong. Nggak ada, nggak bisa dipercaya. Makanya kalau Yesus tidak bangkit, saya jadi ateis. Oh. Kalau Yesus tidak bangkit, cerita-cerita surga neraka itu semua omong kosong. Nggak ada itu. Nggak ada. Gitu. Makanya kekristenan itu bukan sembarangan dakwah Islam. Kekristenan itu bukan cerita bukan kita mempercayai hal-hal yang nggak jelas. Tapi kebangkitan Yesus membuktikan itu semua. Bahwasanya memang benar ada kebangkitan. Memang benar ada hidup yang kekal. Itu. Makanya ayo ikut Tuhan Yesus. Jangan kau ikuti orang di kuburan. Ya. Begitu ya dakwah Islam ya. Semoga Mungkin hari ini kamu belum menerima, tapi nanti lambat laun semoga roh yang daripada Tuhan itu menyadarkan dan menginsapkan kamu sehingga membuka hatimu untuk menerima Yesus sebagai pemimpin hidupmu. Seperti itu ya? Oke? Oke, siap. Oke. Seperti itu. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke. Terima kasih dakwah Islam. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang ini asal mengiman-imani saja. Nanti dalam kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Man Nabiyuka? Ayo silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim, ayo naik kemari, kita diskusi yo.